Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Adinda Yusriahna dengan NIM 060312823222 kelas Indralaya angkatan 2023 semester 3. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas UTS pengembangan strategi pembelajaran ekonomi. Model pembelajaran yang saya pilih adalah model pembelajaran cooperative learning. Pengertian dan latar belakang dari model pembelajaran kooperatif. Cooperative learning adalah metode pembelajaran di mana guru mengorganisir siswa ke dalam kelompok kecil yang terdiri dari berbagai tingkat kemampuan, yakni rendah, sedang, dan tinggi. Model ini mengharuskan siswa untuk bekerja sama dalam menyelesaikan masalah terkait materi untuk mencapai tujuan bersama. Pembelajaran kooperatif menggunakan pendekatan yang berpusat pada siswa atau student center. Pembelajaran kooperatif dapat membantu siswa mengembangkan keterampilan sosial seperti kemampuan berkomunikasi, bekerja sama, dan menyelesaikan konflik. Dengan demikian, cooperative learning tidak hanya meningkatkan hasil belajar akademis, tetapi juga membentuk karakter siswa yang lebih baik melalui kerjasama dan interaksi sosial yang positif. Prosedur dan langkah-langkah cooperative learning. Pada dasarnya, prosedur pembelajaran kooperatif terdiri dari 4 tahap, yaitu penjelasan materi, belajar dalam kelompok, penilaian, dan pengakuan tim. Langkah-langkah pembelajaran kooperatif yang menjadi ciri khas dan pembeda dengan model pembelajaran lainnya, yaitu yang pertama, guru menyampaikan tujuan dan mempersiapkan siswa. Guru menjelaskan tujuan pelajaran yang ingin dicapai dan memotivasi siswa. Kemudian yang kedua, menyajikan informasi. Guru memberikan informasi melalui demonstrasi atau bahan bacaan. Siswa mendengarkan dan memperhatikan. Kemudian yang ketiga, mengorganisir siswa ke dalam tim belajar. Guru menjelaskan cara pembentukan tim belajar dan membantu transisi yang efisien. Siswa mengikuti instruksi dan membentuk kelompok. Kemudian yang keempat, membantu kerja tim dan belajar. Guru memberikan bimbingan saat kelompok bekerja bersama. Siswa berdiskusi dalam kelompok. Kemudian yang kelima, mengevaluasi. Guru mengevaluasi hasil belajar atau kelompok mempresentasikan hasil kerja mereka. Siswa menjawab pertanyaan setelah diskusi. Kemudian yang keenam, memberikan pengakuan atau penghargaan. Guru mencari cara untuk menghargai upaya dan hasil belajar individu maupun kelompok. Terdapat beberapa tipe pembelajaran cooperative learning. Salah satunya yaitu Team Games Turnamen atau TGT. Contoh nyata penerapan langkah-langkah model pembelajaran kooperatif dengan tipe TGT dalam pelajaran ekonomi itu yang pertama, menyampaikan tujuan dan mempersiapkan siswa. Kemudian yang kedua, tahap penyajian materi. Pada tahap ini, guru menyampaikan materi ajar mengenai materi yang dipelajari, misalnya materi tentang permintaan dan penawaran. Kemudian yang ketiga yaitu tahap pembentukan tim. Guru membentuk kelompok kecil yang terdiri dari 5-6 peserta didik dengan kemampuan akademik yang berbeda. Misalnya, satu tim bisa terdiri dari siswa dengan kemampuan tinggi, sedang, dan rendah. Yang keempat, belajar kelompok, dan guru memberikan bimbingan. Peserta didik berdiskusi, saling membantu, dan mempersiapkan diri untuk mengikuti permainan akademik. Misalnya, mereka bisa menggunakan grafik dan data untuk latihan menganalisis perubahan dalam permintaan dan penawaran. Kemudian yang kelima, tahap permainan. Peserta didik akan berbaris dalam kelompok untuk menjawab pertanyaan yang telah dibuat oleh guru mengenai materi tersebut secara bergantian. Misalnya, permainan kuis tentang permintaan dan penawaran di mana setiap tim harus menjawab pertanyaan dengan cepat dan tepat. Yang keenam yaitu tahap turnamen. Peserta didik melakukan turnamen dengan menjawab pertanyaan yang telah disediakan oleh guru. Setiap kelompok berbaris dan memberikan jawaban secara bergantian. Hasil dari turnamen akan dinilai untuk menentukan kelompok yang berprestasi. Misalnya, siswa dengan kemampuan tinggi dari satu tim akan berhadapan dengan siswa kemampuan tinggi dari tim lain. Yang ketujuh yaitu tahap evaluasi, yakni guru menilai jawaban dari tiap individu untuk menjumlahkan skornya. Kemudian yang ke-8 yaitu tahap pemberian penghargaan. Tim yang memperoleh skor tertinggi dalam turnamen diberikan penghargaan. Bisa penghargaan atau apresiasi seperti snack, nilai tambahan, dan lain-lainnya.
Kelebihan pembelajaran kooperatif yaitu yang pertama, siswa menjadi lebih mandiri, tidak terlalu bergantung pada guru, dan mampu mencari informasi dari berbagai sumber serta belajar dari teman-temannya. Yang kedua, mengembangkan kemampuan siswa untuk mengungkapkan ide secara verbal dan membandingkannya dengan ide orang lain. Yang ketiga, membantu siswa untuk menghargai orang lain, menyadari keterbatasan diri, dan menerima perbedaan. Yang keempat, meningkatkan rasa bertanggung jawab siswa dalam proses belajar. Yang kelima, meningkatkan prestasi akademik dan kemampuan sosial, seperti rasa percaya diri, hubungan interpersonal, keterampilan manajemen waktu, dan sikap positif terhadap kekurangan pembelajaran kooperatif. Yang pertama, siswa yang lebih mampu mungkin merasa terhambat oleh siswa yang kurang mampu, yang dapat mengganggu kerjasama dalam kelompok. Yang kedua, tanpa pengajaran teman sebaya yang efektif, siswa mungkin tidak mencapai pemahaman yang seharusnya dibandingkan dengan pengajaran langsung dari guru. Yang ketiga, penilaian dalam pembelajaran kooperatif didasarkan pada hasil kelompok, namun prestasi individu tetap penting dan harus diperhatikan oleh guru. Yang keempat, mengembangkan kesadaran berkelompok memerlukan waktu yang lama dan tidak bisa dicapai hanya dengan beberapa kali penerapan. Yang kelima, meskipun kerjasama penting, banyak aktivitas kehidupan yang membutuhkan kemampuan individu. Oleh karena itu, siswa juga perlu belajar membangun kepercayaan diri selain bekerja sama, yang tidak mudah dicapai dalam pembelajaran kooperatif. Kesimpulannya, model pembelajaran kooperatif adalah metode pembelajaran di mana siswa bekerja dalam kelompok kecil yang heterogen untuk memahami materi, meningkatkan hasil akademis, dan mengembangkan keterampilan sosial. Prosedur utama dalam melaksanakan langkah-langkah pembelajaran kooperatif yaitu yang pertama, penjelasan materi, kedua, belajar dalam kelompok, ketiga, penilaian, dan empat, pengakuan tim atau penghargaan. Kelebihan dari pembelajaran kooperatif salah satunya adalah siswa menjadi lebih mandiri dan tidak bergantung pada guru. Sedangkan salah satu kekurangannya adalah hambatan bagi siswa berkemampuan tinggi. Menurut saya, efektivitas model pembelajaran sangat bergantung pada bagaimana model tersebut dapat memenuhi kebutuhan siswa dan menyesuaikan dengan perkembangan teknologi serta dinamika sosial. Masing-masing model pembelajaran memiliki kelebihan serta kekurangan dalam penerapannya. Model pembelajaran yang berpusat pada siswa dan memanfaatkan teknologi cenderung lebih efektif dalam konteks pendidikan saat ini. Sekian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.